Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Muhammad Firdan, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Syekh Nurjati. Dengan ini saya akan melakukan video praktek pembelajaran untuk pemenuhan tugas uji kinerja bidang studi akidah akhlak menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi induk-induk akhlak tercela. Kepada dosen penilai, saya mohon koreksi dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik semua, kita bisa kembali pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan belajar seperti biasanya. Bagaimana kabar adik-adik semua pagi hari ini? Alhamdulillah, Allah luar biasa. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan terlebih dahulu memeriksa kondisi kalian dan kondisi kelas. Maksudnya adalah agar kelas kita lebih nyaman, kondusif, dan dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lebih lancar dan lebih nyaman. Coba berdiri dulu semua. Berdiri semua. Ya, sok dimasukkan dulu, dirapikan dulu. Bajunya dirapikan dulu. Pecinya, mejanya. Ya. Terus kemudian di bawah barangkali ada sampah, adik-adik diambil dulu, dibuang langsung ke jendela saja. Kalau ada sampah dibuang keluar. Adik-adik semua, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Seperti biasa, doa pada pembelajaran pagi hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Akbar. Silakan Akbar. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin, Allahumma amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adik-adik semua, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita semua, seperti biasa kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Berdiri semua. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban.
Ya, ada di semua. Boleh duduk. Sekarang Bapak akan mencoba memeriksa kehadiran kalian. Walaupun sepertinya hari ini semuanya hadir semua, ya? Apa namanya hadir semua? Ya. Bapak perhatikan semuanya ada. Abdul Syifa ada, Abdisam juga ada, Ahmad Bahrul Ulum juga ada, Ahmad Faisal ada, ya. Jadi semuanya hadir semua pagi hari ini. Alhamdulillah. Ada semua. Pada pembelajaran minggu kemarin kita ini mempelajari materi tentang apa? Pada minggu kemarin kita mempelajari materi tentang induk-induk akhlak terpuji. Nah, pada minggu ini atau pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang induk-induk akhlak tercela. Di mana induk akhlak tercela itu semuanya ada 5, yaitu hubbud dunya, hasud, ujub, takabur, dan riya. Sekaligus juga induk-induk akhlak terpuji itu adalah obat dari induk-induk akhlak tercela yang pada pagi hari ini kita akan bahas dan akan kita pelajari. Ada di semua. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian akhlak tercela, hubbud dunya, hasud, ujub, takabur, dan riya. Kemudian setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan bisa membedakan akhlak tercela, hubbud dunya, hasud, ujub, takabur, dan riya. Setelah melakukan proses pembelajaran, adik-adik semua harus dapat menemukan contoh akhlak tercela, hubbud dunya, ujub, takabur, dan riya. Dan yang terakhir, setelah mengikuti proses pembelajaran, adik-adik semua harus mampu menyimpulkan bahaya dari akhlak tercela, hubbud dunya, hasud, ujub, takabur, dan riya. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membahas akhlak-akhlak tercela tersebut, di mana akhlak tercela yang pagi hari ini kita pelajari itu semua dapat merugikan kita sendiri maupun merugikan orang lain. Akhlak tercela seperti hubbud dunya, kemudian hasud. Hasud itu adalah merasa tidak senang dengan kebahagiaan atau pencapaian yang dicapai oleh orang lain. Paham nggak? Paham nggak? Hasud itu menderita ketika melihat orang lain bahagia. Hasud itu susah ketika melihat orang lain senang. Kemudian ujub, ya, dan takabur yang maknanya berdekatan. Kemudian akhlak tercela yang terakhir adalah riya. Riya itu adalah seseorang melakukan ibadah, melakukan amal baik karena ingin dipuji oleh orang lain. Iya enggak? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi orang tersebut melakukan amal soleh, melakukan perbuatan baik, tujuannya agar dipuji oleh makhluk. Ada di semua, pada pagi hari ini kita akan belajar menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini, diawali Bapak akan meminta adik-adik semua untuk mengamati gambar yang akan Bapak tunjukkan berikut ini. Mengamati gambar, ya, ini ada gambar. Coba kalian simpulkan menurut pendapat kalian, menurut hemat kalian, gambar ini menunjukkan gambar apa? Ya, kali. Orang yang mencintai harta. Orang yang mencintai harta. Iya, tepat. Orang yang mencintai harta, atau bahasa lainnya adalah hubbud dunya. Berikutnya gambar kedua. Coba kembali lagi, Bapak minta kalian menyimpulkan
Kira-kira gambar kedua ini menunjukkan apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba angkat tangan. Saya Pak, Iya, Akbar. orang yang sangat ujub atau sombong sehingga mendapatkan masalah. Iya. Gambar tepat sekali. Menurut Akbar, ini menunjukkan gambar orang yang ujub atau sombong sehingga mendapatkan masalah. Orang yang ujub dan sombong itu biasanya nggak disukai sama orang lain. Iya nggak? Iya. Ariel, ya nggak? Nggak disukai oleh orang lain. Kemudian cenderung menimbulkan masalah di lingkungannya. Berikutnya, gambar ketiga lagi, saya Bapak minta kalian menyimpulkan. Menurut kalian, gambar ketiga ini menunjukkan apa? Coba kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, Ya, Ariel? orang yang sangat takabur Pak. Orang yang sangat takabur. Iya. Biasanya orang takabur itu seperti apa pengertiannya, Ariel? Orang takabur itu? Sehingga merasa lebih hebat dan lebih tinggi dari orang lain. Iya. Orang yang takabur sehingga merasa lebih tinggi dan merasa lebih hebat dari orang lain. Berikutnya gambar keempat, Bapak akan tunjuk saja. Coba Doni. Orang yang ria Pak. Orang yang ria. Apa ria itu, Doni? Sehingga segala amal perbuatannya tidak dilakukan dengan ikhlas. Iya. Ria itu adalah ketika orang melakukan perbuatan dengan tidak didasari oleh ikhlas. Iya nggak ada? Itu adalah ria. Ya, jadi dari gambar-gambar yang tadi Bapak tampilkan, kalian bisa menyimpulkan permasalahan, juga kalian bisa menyimpulkan deskripsi dari gambar yang telah ditampilkan oleh Bapak. Sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Adik-adik semua, setelah mengamati gambar yang tadi kemudian menyimpulkan gambar, berikutnya Bapak akan memutarkan video pembelajaran. Ya, Bapak minta kalian menganalisis kemudian meneliti video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Cerita ini dimulai dari ego yang gak pernah bisa mengerti kenapa bisa terjadi. Ya Allah, bos, ayo sudah terima bos, kemarin kita bos. Sebenarnya itu kita katakan bos. Serius lo? Iya, tadi dia ngecek aku. Akhirnya dia mau juga. Iya bos. Ya udah, nanti gue share videonya. Jangan lupa katanya bos. Iya udah beres. Apakah sebagai uang yang digunakan untuk yang dibikin dulu bang? Kamu tuh tahu apa sih? Kalau uang ini gak aku keluarkan sekarang, aku gak bakal dapat duit yang lebih banyak dari ini, ngerti? Tapi kan kerjaan abang Apa?
Jangan mentang-mentang kamu kerja kantoran yang gajinya seberapa itu, kamu yang sombong. Hah? Berikutnya video kedua. Video yang berapa? Bapak minta kalian menganalisis ya. Video pertama tadi sekilas sudah berkaitan dengan hubud dunia dan juga takabur ya. Sekarang video yang kedua, Bapak minta kalian menganalisis, mengamati, kemudian nanti Bapak akan meminta kalian menentukan permasalahan terkait dengan video yang Bapak tayangkan tadi. Hai, namun begitu, aku bisa meniru dengan mudah hal yang baik seperti sepak bola, bulu tangkis, aku juga tidak dapat bermain game sampai tanganku berjumpa itu. Ya, dan bahkan aku berusaha. Yang gua kak, nanti malam bisa. Masalah bang, bang aja. Oke. Cerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, tembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Ya adik-adik semua, tadi adalah video juga foto yang berkaitan tentang hubud dunia, hasud, ujub, takabur, dan riya, yang semuanya itu merupakan induk-induk akhlak tercela. Dari beberapa pendapat pengamatan video tadi, itu merupakan permasalahan yang bisa kita angkat dan kita munculkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mau bertanya, pernah nggak kalian menemukan hal semacam itu? Ya, Gali. Saya pernah bertemu orang yang sangat sombong sehingga tidak disukai oleh orang lain. Iya, Gali pernah bertemu orang yang sangat sombong sehingga orang tersebut tidak disukai oleh lingkungan sekitar. Yang pastinya orang sombong itu nggak disukai oleh orang di sekitarnya. Nah, menurut kalian kira-kira perilaku seperti itu menguntungkan atau enggak? Coba angkat tangan. Ya Pak. Ya, Arif. Tidak Pak, karena perilaku tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Iya. Perilaku tercela seperti itu juga akan mendatangkan masalah. Iya. Tentunya perilaku seperti itu akan merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan perilaku semacam itu akan mendatangkan masalah. Dari pengamatan video tadi dan pengamatan foto yang tadi, coba Bapak mau minta kalian merumuskan permasalahan yang kemudian permasalahan itu akan dijadikan media atau tema utama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan diskusikan dan merumuskan permasalahan kunci ya, atau jawaban dari permasalahan yang kita angkat pada pagi hari ini. Coba dari kalian kira-kira ada yang mau mengusulkan pertanyaan nggak berkaitan dengan foto maupun video yang sudah tadi Bapak tayangkan? Iya, boleh maju. Coba tuliskan di sini aja, di samping sini. Satu. Kira-kira permasalahan apa yang bisa diangkat
apa yang menyebabkan perilaku hubud dunia. Berikutnya, kira-kira pertanyaan apa yang mau kalian ajukan sebagai bahan diskusi kita pada pagi hari ini dari foto maupun video yang sudah Bapak tayangkan tadi? Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Coba angkat tangan. Iya, mau? Boleh? Silakan. Tuliskan pertanyaan yang mau diajukan untuk kita jadikan bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, tadi pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan perilaku hubud dunia dan dampak negatifnya yang kalian ajukan. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan orang tidak suka dengan kebahagiaan dan pencapaian orang lain atau hasud. Ini akan jadi tema diskusi kita pada pagi hari ini, ya. Yang kemudian nanti kita akan pecahkan bersama. Pertanyaan ketiga, siapa yang mau maju? Saya Pak. Ya, Gali. Silakan. Tuliskan pertanyaan di atas saja, Gali. Boleh ya. Ya, ya, terima kasih Gali. Berikutnya siapa lagi? Pertanyaan terakhir yang mau mengajukan? Iya, Aril, boleh maju. Silakan tuliskan pertanyaan yang mau Aril ajukan untuk tema diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Aril. Ini adalah 4 pertanyaan yang kalian sampaikan, kalian ajukan untuk tema diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, apa yang menyebabkan perilaku hubud dunia dan dampak negatifnya? Yang kedua, apa yang menyebabkan orang tidak suka dengan kebahagiaan dan pencapaian orang lain atau hasud? Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang menjadi ujub dan merasa lebih superior dibanding orang lain? Dan yang keempat, apa yang menyebabkan orang merasa ingin dipuji oleh orang lain dengan ibadah atau amal soleh yang mereka lakukan? Pertanyaan yang kalian ajukan ini berdasarkan tadi video pembelajaran dan foto yang kalian amati. Karena jumlahnya 4 pertanyaan, maka Bapak pada pagi hari ini akan membagi kalian kepada 4 kelompok. Ya, silakan berdiri semua, berdiri semua, berdiri semua. Kemudian sok Gali mejanya diatur. Sini, Bang. Kursinya ditaruh di depan sini. Kursinya, ini disatukan mejanya. Ayo. Kursinya digeser. Dimajukan meja itu. Mejanya ditata, diatur. Kemudian silakan kalian mendiskusikan, mencari jawaban dari 4 pertanyaan yang tadi disampaikan oleh kalian. Kelompok 1, ya, mencari jawaban apa yang menyebabkan perilaku hubud dunia dan dampak negatifnya. Kelompok yang kedua, apa yang menyebabkan orang tidak suka dengan kebahagiaan dan pencapaian orang lain. Ya, kemudian pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalian silakan tuliskan hasil diskusi kalian pada LKPD yang Bapak bagikan ini. Silakan. Ini LKPD kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. So, silakan dibuka. Silakan gali informasi dari buku paket yang kalian pegang. Ayo sekarang diisi dulu identitas LKPD-nya. Di situ ada nama kelompok. Kelompok pertama silakan ditulis kelompok pertama. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Sok kali identitas diisi.
Ya, Bapak akan merumuskan hasil diskusi kalian ya yang tadi sudah Bapak amati. Kemudian nanti akan Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kira-kira hubud dunia itu apa kira-kira? Menurut kalian hubud dunia itu apa? Ayus, coba. Dunia adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Iya, benar sekali. Ya, di sini Bapak sedang merumuskan bersama ya, merumuskan bersama kalian. Kemudian kalau ujub takabur, ujub itu apa? Coba angkat tangan. Ariel. Perasaan tidak bahagia dan kebahagiaan dan kesuksesan orang lain. Iya, itu riya. Ya, riya adalah perasaan tidak bahagia dengan kesuksesan dan kebahagiaan orang lain. Kalau takabur apa takabur? Coba siapa yang mau angkat tangan? Takabur. Gali coba, takabur apa? Takabur, orang mungkin merasa ingin dipuji oleh orang lain atas ibadah atau amal soleh yang mereka lakukan karena beberapa alasan. Iya, bisa. Takabur itu bahasa lainnya adalah sombong, ya, atau merasa lebih superior dan lebih bahagia, lebih berharga dibanding orang lain. Sekarang Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi ya tentang menghindari akhlak tercela, dunia, hasud, ujub, takabur, dan riya. Silakan. Tadi kalian sudah berdiskusi. Kelompok pertama, silakan mempresentasikan. Maju ke depan semua. Disampaikan hasil diskusi kalian apa? Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan apa yang sudah kami diskusikan tadi. Setelah melakukan diskusi dan berbicara pada masalah yang dirumuskan, kami menyimpulkan bahwa perilaku hubud dunia adalah perilaku yang ditandai oleh kecintaan yang berlebihan, membuat seseorang menjadi konsumtif dan terlalu fokus pada kesenangan duniawi. Yang ketiga, mengakibatkan kelemahan spiritual dan moral. Yang keempat, memperburuk kualitas hidup dan menghancurkan keimanan umat muslim. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Berikutnya silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang kedua mengenai hidup akhlak tercela. Silakan maju ke depan anggota kelompoknya semua. Semua anggota kelompoknya silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan diskusi dan berpijak pada permasalahan yang dirumuskan, kami menyimpulkan bahwa perasaan tidak bahagia dengan kebahagiaan dan kesuksesan orang lain atau hasad dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mungkin menyebabkan perasaan hasad antara lain kurangnya rasa syukur, kurangnya kepercayaan diri, kebutuhan kurang validasi, dan kurangnya pemahaman tentang kebahagiaan. Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.
Terima kasih. Berikutnya silakan mempresentasikan kelompok ketiga. Kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 telah melakukan diskusi dan berpijak pada permasalahan yang dirumuskan. Kami menyimpulkan bahwa perasaan ujub dan merasa lebih superior dibanding orang lain dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pada gangguan kepribadian narsistik, seseorang cenderung merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan selalu ingin dikagumi dan menjadi pusat perhatian. Yang presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Berikutnya adalah penyampaian pemaparan presentasi dari kelompok 4. Silakan maju ke depan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari soal nomor 4. Setelah melakukan diskusi dan berpijak pada permasalahan yang dirumuskan, kami menyimpulkan bahwa orang mungkin merasa ingin dipuji oleh orang lain atas ibadah atau amal soleh yang mereka lakukan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah hendak untuk mendapatkan pengakuan dan validasi dari orang lain ketika seseorang merasa dipuji atau diakui oleh orang lain. Ya, presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih semuanya adik-adik telah berdiskusi dan kemudian memaparkan masing-masing hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Bapak akan memberikan tanggapan, ya. Di sini apa yang sudah kalian diskusikan dan kalian rumuskan menggambarkan kalau kalian masing-masing sudah mengerti dan menguasai apa itu hubbud dunya, apa itu hasud, apa itu takabur, apa itu ujub, dan apa itu riya. Ya, masing-masing perbuatan tersebut banyak penyebabnya. Orang terlalu mencintai dunia bisa jadi karena tidak begitu memiliki penghayatan agama yang terlalu dalam, sehingga menganggap kalau dunia itu adalah segala-galanya. Orang menjadi ujub dan takabur bisa jadi dikarenakan mempunyai perilaku narsistik, ya, sehingga merasa menjadi orang yang terbaik dan merasa orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Orang merasa hasud, ini bisa jadi karena pengen menjadi selalu dianggap yang paling bagus, selalu dianggap yang paling baik, sehingga apabila ada tetangganya, apabila ada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki, dia malah susah. Orang hasud itu merasa susah apabila melihat orang lain bahagia, ya, kemudian merasa bahagia apabila melihat orang lain susah. Jadi hasud itu kalau orang lain bahagia dianya susah, kalau orang lain susah dia bahagia. Semua itu bisa kita hindari. Ya, sekarang di kegiatan penutup coba Bapak ingin menyimpulkan bersama dengan kalian kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama apa? Hubbud dunya itu apa? Coba bareng-bareng jawab. Orang yang terlalu mencintai dunia sehingga dibutakan oleh dunia. Kira-kira kalau orang hubbud dunia itu menurut kalian ada potensi untuk menghalalkan segala cara nggak? Ada potensi untuk menghalalkan segala cara karena menganggap dunia itu adalah segalanya. Kemudian kesimpulan materi pembahasan yang kedua, hasud itu apa? Kira-kira? Orang yang ujub, sombong sehingga mendapatkan masalah. Iya. Kemudian
Berikutnya apa takabur itu atau ujub itu? Orang yang sangat takabur sehingga merasa lebih hebat dan lebih tinggi dari orang lain. Iya, takabur itu adalah orang yang merasa lebih hebat dan lebih tinggi daripada orang lain. Itu adalah beberapa kesimpulan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita harus senantiasa tahu dan menyadari bahwa perilaku tersebut semuanya itu akan menjauhkan kita dari Allah maupun makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat hambanya berdasarkan warna kulit atau fisiknya, ya, tapi Allah melihat kita kepada hati kita. Allah tidak melihat kekayaan kita, Allah tidak melihat rupa kita, tapi Allah melihat hati dan ibadah kita. Bapak harap setelah pulang dari sekolah kalian tetap terus menggali materi mengenai hubud dunia, hasud, ujub, takabur, dan riya. Ya, adik-adik? Ya, kalian bisa terus menggali semua materi baik dari internet maupun dari buku bacaan maupun dari video pembelajaran, video sumber belajar seperti yang Bapak tadi tayangkan. Bisa kalian terus pelajari dan terus kalian gali. Terakhir, marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan harapan semoga pembelajaran pagi hari ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua ila yaumil qiyamah. Ya. Kemudian ilmu yang merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat merasuk ke dalam hati dan sanubari kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Demikian adik-adik pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, barangkali ada perkataan atau perbuatan Bapak yang tidak kalian sukai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.